Klan ikan Xianhai memang berpartisipasi dalam pengoperasian reruntuhan, mereka juga memperoleh air dewa kuno, tetapi ayah mereka tidak mengizinkan mereka menggunakannya. Ayahnya merasa tingkat budidaya mereka saat ini masih dangkal, namun tingkat budidaya mereka akan lebih tinggi di masa depan. Saat ini, saya masih ingin mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Air ilahi kuno dapat digunakan ketika mereka menghadapi kemacetan. Jadi mereka belum menggunakannya. Untungnya, Anda belum menggunakannya, kata Chu Feng. Saudaraku, kenapa kamu berkata begitu? Xiao Yuer mengedipkan mata pada Chu Feng dengan mata besar yang penasaran. Kemudian, Chu Feng memberi wangqiang air suci kuno kepadanya, tetapi ketika dia menggabungkannya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun itu adalah spekulasi Chu Feng sendiri, itu hanya spekulasi intuitif dan tidak ada bukti nyata sama sekali. Tapi Chu Feng masih memberitahu Xiao Yuer betapa kuatnya ini. Tentu saja, kata-kata ini disampaikan oleh Chu Feng secara diam-diam, bagaimanapun, Wang Qiang bisa mendapatkan sesuatu yang sama pentingnya dengan air ilahi kuno, jadi dia tidak boleh memberikannya begitu saja. Ada hal seperti itu. Kalau begitu aku akan memberitahu ayahku saat aku kembali, kata Xiao Yuer. Adikku, apakah kamu adikku? Kenapa kamu tidak mencariku begitu aktif? Segera, suara Xianhai Shaoyu terdengar, dan pada saat yang sama Long Chengyu, Long Muxi, Xian Miao Miao, Feng Ling dan lainnya juga berkumpul. Mengapa kami mencarimu? Xiao Yuer mengerutkan bibirnya. Mengapa kami mencarimu? Aduh, adikku masih terlalu muda untuk tinggal, Xianhai Shaoyu merentangkan tangannya, tampak tak berdaya. Semua orang sudah lama terbiasa dengan pasangan bersaudara ini, jadi mereka semua tertawa dan tidak berkata apa-apa. Saat melihat Long Chengyu, Chu Feng langsung bertanya apakah Long Chengyu pernah menggunakan air dewa kuno. Tanpa diduga, klan naga totem tidak berpartisipasi dalam acara tersebut, sehingga kebetulan mereka tidak mendapatkan air ilahi kuno. Belakangan, ayahnya ingin membantu Long Chengyu membelinya dengan harga tinggi, tetapi tidak ada kekuatan yang mau menjualnya. Meskipun Long Chengyu berbeda dari Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer, dia ingin menggunakannya. Namun karena kombinasi keadaan yang aneh, tidak ada kesempatan untuk menggunakannya, dan ini merupakan sebuah berkah tersembunyi. Kemudian, Chu Feng juga memberitahu Long Chengyu apa yang dia temukan. Setelah mengetahui hal ini, Long Chengyu juga sangat senang. Untungnya, ayah saya tidak membantu saya membeli air suci kuno. Kalau tidak, bukankah saya akan semakin tertinggal? Awalnya, aku sudah jauh di belakangmu. Long Chengyu menghela nafas diam-diam. Usai mengobrol, mereka pun melangkah ke alun-alun bersama. Ketika Chu Feng dan yang lainnya muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Pada saat yang sama, orang-orang dari semua lapisan masyarakat di alun-alun juga membicarakannya. Tebakan utama mereka adalah siapa yang membuka KTT 9 surga. Beberapa orang menduga itu adalah Xianhai Shaoyu, yang lain menebak Xiao Yuer, dan bahkan ada yang menebak Chu Feng. Tetapi lebih banyak orang mengira itu mungkin Huang Fu Shengyu. Lagi pula, 5 orang dari klan surgawi Huang Fu telah menyebutkan bahwa mereka telah menemukan formasi pengujian. Terutama ketika beberapa orang bertanya kepada Xianhai Shaoyu dan Xiao Yuer apakah mereka telah menembus formasi, tetapi mereka mendapatkan hasil yang negatif. Mereka bahkan merasa hal itu mungkin dilakukan oleh Huang Fu Shengyu. Adapun mengapa tidak ada yang bertanya pada Chu Feng? Faktanya, sejak Chu Feng mengalahkan Huang Fu Shengyu, sikap semua orang terhadap Chu Feng telah banyak berubah dari sebelumnya. Semua orang tahu bahwa Chu Feng memang orang yang sangat berbakat, dan dia bahkan mungkin menjadi pemenang gelar terkuat di puncak 9 surga kali ini. Dewa sejati dan roh dunia tidak dapat menerimanya. Itu sudah merupakan tingkat kekuatan yang lain. Namun, karena dendam antara Istana Suci Tujuh Alam dan Chu Feng, tidak ada yang berani mendekati Chu Feng. Dia bahkan tidak berani menyapa Chu Feng, atau bahkan berkomunikasi secara diam-diam,
jadi tentu saja dia tidak akan menanyakan hal itu kepada Chu Feng. Lihat, orang-orang dari klan surgawi Huangfu ada di sini. Bersamaan dengan suara tersebut, orang-orang memperhatikan bahwa 5 orang dari klan surgawi Huangfu juga datang ke alun-alun. Segera setelah itu, Liu Kuo juga datang ke alun-alun. Para donatur, Anda datang cukup awal, kata Liu Kuo sambil tersenyum. Tuan, siapa yang berhasil menembus formasi ujian? Begitu Liu Kuo muncul, seseorang segera bertanya pada Liu Kuo. Bagaimanapun, Liu Kuo pasti mengetahui jawaban ini dibandingkan dengan yang lain. Donor, apakah kamu tidak tahu siapa yang melakukan ini? Setelah mengatakan ini, Liu Kuo memandang Chu Feng. Donor Chu Feng, apakah kamu terlalu rendah hati? Chu Feng, apakah sebenarnya itu Chu Feng? Setelah mendengar ini, semua orang terkejut, tapi di saat yang sama mereka juga terlihat bahagia dan menghela nafas lega di dalam hati. Awalnya, mereka semua mengira Huangfu Shengyu pasti melakukan ini. Lagi pula, jika klan surgawi Huangfu tidak membicarakan tentang formasi pengujian, mereka tidak akan tahu bahwa ada formasi pengujian di tempat pengujian. Namun bagaimanapun juga, Huangfu Shengyu dan yang lainnya menganggap diri mereka sebagai kultivator bela diri kuno dan memandang rendah para kultivator bela diri kontemporer ini. Oleh karena itu, jauh di lubuk hati mereka, mereka sebenarnya tidak berharap Huangfu Shengyu akan membuka puncak 9 surga. Namun setelah mengetahui bahwa Chu Feng lah yang melakukannya, ketidakbahagiaan di hati mereka tidak hanya hilang, tetapi mereka semua merasa bangga dan bangga. Tidak hanya banyak wanita yang memandang Chu Feng, mereka juga memiliki arti berbeda di mata mereka. Banyak orang bahkan melontarkan pandangan provokatif pada Huangfu Shengyu dan lainnya. Jika bukan karena usaha tuan muda saya sebelumnya, bagaimana Chu Feng bisa menerobos dengan mudah? Chu Feng, kamu baru saja mengambil keuntungan. Huangfu Jiangyao menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata, apakah kamu ingin berkelahi? Xiao Yuer bertanya. Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Huangfu Jiangyao. Desir. Namun pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba terbang ke bawah, ketika aliran cahaya tersebut menyentuh tanah, segera berubah menjadi sebuah formasi. Saat formasi menyebar, semua orang yang tercakup dalam formasi dengan cepat mundur. Karena benda ini dilempar oleh Huangfu Shengyu, mereka semua takut benda tersebut berbahaya. Tuan muda, kamu, dibandingkan dengan penonton yang tidak mengetahui kebenarannya, Huangfu Jiangyao dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat rumit ketika mereka melihat objek ini. Formasi ini sungguh luar biasa, mula-mula merupakan formasi yang terlihat jelas dengan mata telanjang, namun tak lama kemudian berubah menjadi suatu kesatuan dan berubah menjadi platform batu yang sangat luas. Platform batunya sangat istimewa, tingginya hanya 1 meter, namun luasnya sangat luas. Platform batunya berwarna hitam, namun diukir dengan pola mantra seperti kilat, tidak hanya sangat indah, tetapi yang terpenting, sama persis dengan pola jubah 5 anggota klan surgawi Huangfu. Jelas sekali, ini adalah harta karun klan surgawi Huangfu. Huangfu Shengyu tidak berkata apa-apa dan langsung melompat ke atas panggung. Setelah mendarat, kekuatan formasi menembus ke dalam tubuhnya dari telapak kakinya, dan wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Apa ekspresinya? Semua orang bingung karena tidak ada yang bisa diamati dari luar. Tapi Huangfu Shengyu mengertakkan gigi dan menatap Chu Feng. Chu Feng, jika kamu keturunan Tianlei, naiklah. Saudara Chu Feng, jangan pergi. Hati-hati terhadap penipuan, kata Xian Hai Shaoyu segera. Pada saat yang sama, Long Chengyu, Xian Miao Miao, Feng Ling dan lainnya juga menyarankan Chu Feng untuk tidak pergi. Mereka semua dapat melihat bahwa formasi ini tidak sederhana, itu pasti merupakan harta karun yang istimewa. Tetapi mereka tidak dapat melihat tujuan dari harta karun ini, jadi sangat berbahaya untuk bergegas ke sana saat ini. Kakak, Xiao Yuer langsung memeluk lengan Chu Feng dan menolak melepaskan Chu Feng.